tinggal Brandon. Oh ya. Oke, kita buka renungan kita. Karena hari ini Brandon yang mimpin, jadi Brandon yang menentukan siapa yang berdoa dan segalanya. Siapa yang berdoa, Brandon? Audrey. Berdoa renungan. Iya, renungan. Ya, kita membuka renungan kita. Kalau sudah ketemu, dari siapa dulu yang membaca? Sena. Sudah ketemu? Ya, dari Sena dulu membaca. Jalani hidup dengan ketaatan penuh pada Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 7. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Kita. Tidakkah merasa tahu yang muncul dan dipakai oleh generasi muda? Bahkan beberapa di antaranya telah diseret dan masuk ke dalam kabin ini. Salah satu bahasa gaul yang merupakan generasi muda adalah kata saudara. Di kalangan kaum muda, ini kata, misalnya kata sober, sering digunakan baik di media sosial, pesan teks maupun dalam bahasa-bahasa sehari-hari. Kata sober sendiri berasal dari bahasa Inggris. Ia merupakan kata sifat yang memiliki arti tidak mabuk atau kondisi sadar saat seseorang tidak berada dalam pengaruh minuman keras atau alkohol. Selain itu, sober juga bisa berarti waras, berpikir benar, dan bertindak secara logis. Dia. Menarik untuk mencermati apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus tentang hidup berjaga-jaga dan waspada pada jemaat di kota Tesalonika. Paulus mengajak mereka untuk menjaga diri supaya tetap berada di dalam kondisi hidup kudus dan tidak bersalah. Rafa. Paulus memakai metafora malam dan aktivitas yang dilakukan di malam hari. Pertama, tidur. Kedua, mabuk oleh anggur. Keduanya menggambarkan keadaan tidak waspada dan tidak berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap apa? Kedatangan Tuhan Yesus kembali. Paulus mengajak umat untuk terus hidup dalam ketaatan setiap saat. Di dalam ketidaktahuan tentang waktu kedatangan Tuhan Yesus kembali, mereka diajak menjalani hidup bukan di dalam ketakutan dan tidak hidup dalam dosa. Sebaliknya, mereka diajak untuk menyadari status sebagai orang percaya. Dia. Kedatangan Tuhan Yesus kembali selalu adalah dasar kepastian. Pertama, Tuhan Yesus pasti datang. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Menghadapi dua kenyataan tersebut, kita diajak untuk menjalani hidup dengan menjaganya dengan ketaatan penuh kepada Kristus, hidup dengan bijak dan bertanggung jawab termasuk dalam memilih mitra pertemanan, serta berani bersikap tegas melawan yang salah. Oke. Nah, adik-adik, hari ini renungan kita berbicara tentang jalan hidup dengan ketaatan penuh kepada Kristus. Kalau di situ was and be sober. Apa artinya? Tadi aku terjemahkan perhatikan dan sadarlah.
dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidak sadar? Ya? Sadar nggak menjalani hidup ini? Sadar ya. Ketika kita menyadari melakukan perjalanan kehidupan ini, berarti kita sebenarnya bisa memilih, gitu ya kan? Kita bisa memilih apa yang harus kita lakukan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, pastinya kita memilih sesuatu hal yang baik untuk diri kita. Kita memilih sesuatu hal yang benar, memilih hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jalani hidup dengan ketaatan penuh kepada Kristus. Ini yang disampaikan oleh renungan kita hari ini. Sebagaimana di sana dikatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Pesan firman Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa mari kita menyadari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita ketika kita menjalani hidup kita, adik-adik selalu sadar nggak? Oh, ini saya anak Tuhan. Oh, ini saya hamba Tuhan. Oh, ini saya anak SBI. Oh, saya ini adalah orang Kristen. Pernah nggak ketika melakukan dosa? Oh, saya nggak boleh. Saya kan anak Tuhan Yesus. Gitu. Ada teguran dalam hati kita, dalam diri kita ketika kita ingin melakukan hal yang tidak tepat. Kalau di sini katakan kata sober itu sering digunakan baik di media sosial, pesan teks. Kata sober sendiri berasal dari bahasa Inggris yang merupakan kata sifat yang mendekati tidak mabuk atau kondisi sadar saat seseorang berada dalam pengaruh minuman keras atau alkohol. Selain sober juga bisa berarti waras, berpikir benar, dan bertindak secara logis. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan kita itu dengan sadar. Kenapa? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita ngapain? Melakukan hal yang benar tentunya ya. Melakukan hal yang berkenan. Tapi kira-kira kalau kita melakukan hal yang benar, baik nggak? Pasti baik ya. Tapi ketika kita melakukan hal yang benar, semua orang suka. Pernahkah kita melakukan hal yang benar tiba-tiba kita disindir, disalahkan? Kamu sih, aduh udah ngomong gitu, harusnya kamu bilang begini. Pernah ngalamin dilema seperti itu? Ketika berkata jujur, ketika melakukan kebenaran, terus kita diasingkan, dianggap aneh. Pernah nggak dianggap aneh? Kenapa? Karena kamu melakukan kebenaran, kejujuran, keikhlasan. Pernah? Atau enggak, kayaknya aku jarang nih. Contoh maksudnya ketika ujian adalah anak yang soleh, tidak mau nyontek, tidak mau melakukan kecurangan, dan itu biasanya dianggap orang-orang di sekitar kita, ih kamu aneh banget sih gitu. Atau gimana? Pernah dianggap aneh karena benar? Pernah? Kalau Brandon
Gimana Dylan? Apalagi dengan Dylan kan anak baik. Kalau dia nggak masuk SDI, dia di rumah berdoa seharian. Ya nggak Dylan? Gimana? Kamu pernah dengar aneh atau memang udah aneh? Gimana? Ada pengalaman nggak? Asik dengan aneh dengan aneh sendiri. Iya. Ya kan Dilan? Apakah keanehanmu sudah kamu anggap wajar? Dilan aneh deh. Asik sendiri. Ngobrol sendiri. Pernah dianggap orang-orang sekitar? Apa kata orang tersebut? Pasti pernah. Pasti pernah. Yang pernah kamu dengar? Ya berani orangnya. Apa sih dia itu gitu kan? So ganteng banget? Enggak. So kece gitu. Atau udah kece gitu. Begitu. Atau apa? Kunci. Hah? Sok suci. Terus sok suci. Statusnya memang Tuhan terus gitu. Enggak lah. Doanya di medsos. Atau selalu ketemu orang nasihati gitu. Terus kok kamu dianggap sok suci? Menurut kamu ini penasehat aja ya? Hah? Kan kalau orang sok suci kan biasanya dibilang ini sok suci banget gitu kan. Biasanya kalau ini ngomong kayak firman Tuhan, nggak boleh firman Tuhan itu, nggak boleh berbohong. Wah pendeta nih pendeta. Dulu saya pernah digituin. Kalau kita ngomong yang bener, oh pendeta nih, jangan dekat-dekat sama dia, namanya kebakar ntar kebakar. Itu enggak bilang. Terus sucimu di mana? Bingung juga. Nah, oke. Nah adik-adik, disitulah kita harus menyadari jalan hidup dengan ketaatan penuh oleh Kristus. Karena ada dua hal yang disampaikan di akhir kedatangan Tuhan itu dikatakan ada dua. Yang pertama, Tuhan Yesus pasti datang. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang tahu untuk kedatangan Tuhan. Berarti kedua statement ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai anak Tuhan tetap berjaga-jaga, tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akan berdoa. Siapa yang berdoa Brandon? Kita berdoa. Nih Brandon ini cepat nih. Buset kalau doa selesai kan? Iya. Saya juga sudah saya sendiri. Selesai iya. Langsung Langsung pulang nih. Belum konsumsi belum datang. Ntar apa kecewa? Amin. Kita besok suaranya lebih mantap ya, lebih jelas. Belum sarapan. Iya, belum sarapan ya kayaknya. Sakit hati. Enggak. Lagi galau dia. Soalnya diginiin. Di sini Kak. Oh di sini. Oh, Yang penting ini. di sini. Di sini lagi sakit. Di sini lagi bergetar. Kirain sakit hati kita. Oke, hari ini kita akan dipimpin oleh bintang tamu kita. Siapakah dia? Mari kita sambut Brandon. Brandon. Brandon Sunjaya. Kapan? Nggak tahu mereka yang tahu. Kemarin di ini itu bukan ini deh. Ayah Brandon. Harus diajarin lagi. Kalau mau diajarin tutorial kayak Rafa. Kalau cewek-cewek makanya tanya Audrey apa yang perlu disampaikan. Shalom teman-teman, hari ini kita akan bernyanyi bangkit berdiri, kita akan bernyanyi lagu SDI Kalau diajarin apa? Betul. Kasih tahu Brandon. Kamu mau disampaikan nggak Rafa? Singer.
Kasih tahu. Dibisikin. Romantis banget. Kalau teman-teman, Shalom. kami akan menyanyikan lagu ini. Kita. Ayo kita, mari berdiri, please. Please stand up please. Bring ring. Bawa musik. Stand up. Stand up please. Don't matter please. Ayo. Nyanyi apa? Di mana nyanyinya? Kamu boleh cowok lagi. So iya lu. Belajar kayak Kasih gitu. tahu temennya. Yesus, Yesus sahabatku. Tangannya maksudnya di atas nih, di samping, jangan di sini. Nah, gitu. Baru si Dylan menarik. Dylan. Asik. Amazing. 1, 2, 3. Belum musik dulu. Intro aja. Nah. Yang semangat ya teman-teman. Ya kamu semangat jadi MC. Yesus sahabat, Dia sayang padaku. Aku rindu berjumpa Dia. Di SBI Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Dia sayang padaku. Aku rindu berjumpa Dia. Di SBI Yesus sahabatku. Mari ke SBI Yesus sahabatku. Mari ke SBI Yesus sahabatku. Mari berbaris, mari bernyanyi, shalala, bergembira bersama-sama. Kita cewek-cewek gini semuanya silent. Wajah yang ceria, ucapkan salam. Selamat pagi. Pemusiknya tolong ya disalam ya. Pemusiknya mau berkiprah atau menunggu? Musiknya kayak salam dong. Ntar nangis loh. Pemusiknya disalam tuh. Ntar dia ngomong lagi dong minggu depan. Kalau ada yang malu-malu berarti ada Iya. yang suka. Ya. Salam bukan sujud. Itu kan sujud kan. Belum. Harus minal ini harus. Ya kan biasa kalau malu-malu berarti ada rasa suka kan. Iya betul. Lebih ke malas aja. Nggak ada itu alasan itu speak. Berarti ada gitu kalau katanya enggak apa. Ada rasa suka. Alibi. Oke. Ada yang tahu nggak lagu yang itu? Ada yang tahu nggak lagu Salam bagimu, solo. Saya nggak tahu. Emang gitu? Nggak. Hey, Ada para yang- wanita. Ada yang tahu lagu nggak? Lagu temanya? Coba lihat dulu. Nih guys. 20 menit loh kan? Enggak penuh. Unlimited. Dikira kok. Nanti coba Kak. Ada yang tahu lagunya nggak? Nanti. Pakai YouTube aja kan? Nggak ada. Kalau nggak tahu kita lagunya aja. Ada message antara. Adalah sukacita di hatiku. Ini bedanya apa? Tahu ada sih. Bukan aja. Coba. Coba. Di follow. Kan bisa di sini apa ya, Pak? Kan aku udah cek namanya. Kamu mana? Oh, kamu juga iya, Pak. Udah cek aja. Tidak ada makanya hari ini. Ini lagunya
dia. Gara-gara lu. Emang dia, guys. Jauh banget. Kenapa gak kelihatan orang Batak ya? Bisa dia Taiwan dia, Taiwan. Ya. Taiwan kalau enggak Vietnam. Ya. Yang serapnya gitu. Serapa nih? Katanya serapnya. Apa? Itu mah gue udah tidur. Mau nyanyi apa? Udah itu gimana sih? Temanya hari ini tentang damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai Ya lu sejahtera. duluan lu bilang, Pak saya duluan Pak gitu. Kita aja nanti. Apa? Di buku itu apa? Yang enggak yang Enggak, tetap ini doang kalau kemarin. Tapi di nextnya kita lihat dulu. Oh, ini kayaknya tahu nih enggak? Hafene shalom aleichem. Hafene shalom shalom. Tahu sekarang. Aku bawa berita bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Ya itu aja. Bagimu damai 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 sejahtera. Aku kirim di itu ya. Di Oh iya. Apa nih? Nah, ini. Yuk. Taruh udah gede, lihat itunya kata-kata. Kan gue pernah seaneh ini gitu. Ya sama-sama belajar kok nggak bisa ke kopi? Watch and sober. Minta korknya kak. Hah? Korknya. Watch and be sober apa ini? Enggak sama ini. Ya udah kapela dulu. Kenapa sih? Di lu udah belajar deh. Lagi bersih semua. Dia kamu 3 kali itu nggak SD. Kan? Dilan kan? Ayo. Ya teman-teman duduk dulu deh, duduk dulu. Nanti kalau udah tahu baru. Siapa yang tahu lagunya? Jen. Sena. Hafenu shalom aleichem. Hafenu shalom aleichem. Hafenu shalom aleichem. Hafenu shalom shalom aleichem. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai damai sejahtera. Oke, yuk. Suaranya gimana nih? Pas tadi. Shalom aleichem. Yuk. 1, 2, 3. Nanti siapa yang tidak bernyanyi dia yang maju ke depan. Yang Ya ini lagu ini. Ya 1, 2, 3. Shalom aleichem. Hafenu shalom aleichem. Hafenu shalom aleichem. Hafenu shalom shalom aleichem. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Hafenu shalom aleichem. Hafenu shalom aleichem. Hafenu shalom aleichem. Hafenu shalom shalom aleichem. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Cewek dulu deh, kita dengerin suaranya nih. Cewek versus cowok. Cewek dulu. Cowok siapkan dirimu jangan sampai kalah. Nggak ada kecuali kakak-kakaknya nih.
One, two, three, go. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom 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 Aleichem. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai, damai, damai sejahtera. Laginya Yang cowok-cowok. One, two, three, go. Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom Aleichem. Avenu Shalom 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 Aleichem. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera. Oke, good job. Sekarang Brandon maju lagi, mau kita bernyanyi lagu pilihan dari Brandon. Mau lagu apa nih? Lagu favorit kamu apa? Lagu rohani. Happy ya. Biayanya. Boleh. Suruh lagi dong berdiri. Teman-teman yang berdiri. Yang tidak berdiri kamu jemput satu-satu dan berdiri. Happy ya katanya. Ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Gerakannya mana? Yang jadi kenangan malah jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Happy ya ya ya. Happy hey hey. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan malam jadi impian. Cintaku sekali lagi suaranya. Ya ya ya, ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari Engkau pada catatan. Engkau badannya besar, tapi aneh. Lebih aneh binatang.
memberi engkau damai. damai sejahtera. Oke. Ada games nggak? Games dulu yuk sebentar. Sebelum makan. Gimana? Sebelum makan. Cerita. Biar fokus ceritanya. Ayo, mau games apa kita? Ayo, mau games apa? Jen, Nalka kan nggak suka games Ayo, kan? kita games. Nggak tahu games apa. Ngomongin apa sama Sienna? Ini aja yuk kita gamenya, coba kita yang ini. Nanti. Kita muter di situ. Bisa nggak? Apa? Oh, jangan lompat. Gini. Nanti kan ceweknya di sana. Nggak boleh. Di sana, kanan. Mau games apa? Aku gamesnya gini dulu nih. Tahu kan yang nanti cewek di sana, cowok di sini. Terus jalan. Jadi terus kan jalan nih. Udah ketemu di sini cewek sama cowok terus beli kotak kertas. Gitu. Terus kalau Kalau kalah berarti contohnya ini aku kalah ini terus si cewek langsung melangkah lagi. Sampai ke sini terus si cowok langsung juga melangkah lagi kan. yang menang berarti kalau cowok finishnya ke sana, kalau Iya, cewek sini ke sini. Lama banget. Enggak, cepet. ya. Cepet lah. Kalau ceweknya Tapi ini berarti kayak les main. boleh. Satu, dua, tiga, empat. Oke, boleh. Kalian di sana tuh. Aku jurinya berarti. Ya, betul. Karena ada bersama aku aja jurinya. Kita pakaian dulu nih, contoh. Terus nanti kalau yang kalah mau ngapain? Kasih konsumsi. Yang kalah nanti dikasih pertanyaan yang jujur. Ya. Ini optimis mau kalah. Terus aku duluan ya udah. Itu kan biasa ya. Gini aja. Kalau yang cewek kalah, nanti cowok yang kasih konsekuensinya. Terserah kami dong nanti yang peduli. Tapi kalau kami yang kalah, terserah kalian mau kasih konsekuensi apa mau dipercaya. yakin kalau Ih, udah yakin banget kalah nih. Kalau optimis. Cewek di sini ya. Ya. Ini. Pokoknya kalau si cewek, lihat, kalau si cewek udah injak ini, kami kalah. Pokoknya aku hitung aja di Kalau sini. ya, kalau Injak mana, injak mana? injak ini si vinil. Ini. Kalau kamu udah injak ini kalian menang. Kalau kami sudah menginjak ini, kami menang. Oke, baris. Ya, terus kalian kan berbaris. Ayo, main baris. Nah, enggak Kakak apa. juga masuk dengan aku. Nah, kalian ya, betul. Kalau mau boleh. Rafa sini kamu. Di sini. Kalian di sini dulu nih. Rafa sini. Sini loh. Sini. Gua lewat ya. Ayo, lanjut baris. Halo guys, bertemu lagi dengan Mau aku lompat atau Surya. jalan? Jalan aja. Hah? Jalan. Oke, jalan. Berarti kan harus gesit. Contohnya gini. Gunting buat kertas. Enggak. Hitungan 1 2 3 aja. Oke. Ayo. Siapa dulu nih yang main? Mana saja yang mana? Ini masih contoh ya. Kalian jangan udah dari sini kayak gini larinya. Terserah kamu mau lari gini aja. Oke ya, boleh. Terserah. Terus nanti kan gini, gunting batu kertas. Set. Contohnya kalau aku yang menang, kamu langsung minggir, aku langsung minggir, terus kamu datang. Gunting batu kertas. Kalau aku Tos. jauh, Tapi itu bukan Terus. salah gak sih? Masih tinggal sih, Kak. maunya setengah atau langsung lomba? Lomba sih. Ya Cepat gila. Gak ngerti. Jadi kalian udah kalah aja nih. Gak apa kalau ada kalah. Gak tahu, aku deh ngerti. Coba dulu. Kita coba santai dulu. Hai guys. Kalian di sana semuanya. Siapa dulu yang utusannya? Jen. Jennya udah dari sana dong. Jennya udah dari sana. Aubrey awas Aubrey. Jadi si Jen nanti udah dari situ. Mulai dari situ. Tamunya di mana?
Injak per kotak, weh. Injek. Nah, Berkotak. ya per kotak. Ini loh. Udah? Ini kita slow motion dulu caranya, Udah hitung Kak? 1, 2, 3. Nanti nggak cekat. Tas. Ini berarti pakai yang menang kan? Kamu mundur. Nanti kalian langsung datang. Kamu langsung pulang. Langsung pulang. Terus aku lagi. Coba sini makan baik. Kertas di sini. Penting baju kertas. Kertas. Enggak bisa itu Ya, lah. kalau aku kalah kamu langsung maju. Kalian langsung maju. Terus aku maju lagi. Kamu di kotak sini. Oh, di kotak sini. Ikutin kotaknya weh, jangan sampai kalah lo. Nah, maju kotak. Terus Udah cuma di sini terus hubungi di kertas. Kamu kotak yang mana sih sebenarnya? Bukan dia kotak di sini. Nah, Nah, terus kamu langsung jalan. Langsung jalan di kotak. Jalannya gini aja ya. enggak lama. Ya udah terserah, ya udah. Udah. Udah ngerti, yuk. Awas ya kalau kalah ya. aku nggak ngerti. Harus lu yang ngerti. Ayo. Kita nggak ngerti. Emang ngerti? Udah ngerti dong? Nggak ngerti, Kak. Nggak Ngerti dong, masa nggak ngerti? merah. Hah? Berarti yang kalah cowoknya nih. Mau kalah aja? Ya udah. Ya Allah. Iya nggak? Nanti kalau aku udah kalah, kalian langsung datang ke sini. Apa namanya dari sini? Dari sini kayak gini kamu langsung lari. 1, Ya. 2. Ayo. Udah, yuk. Kamu kasih hitungan Kak Bunga. 1, 2, 3. Genting lah. Kita Apa? ngomong. Sama. Apaan sih yang lama? Baju kertas. Gimana kalau bikin baju kertas di belakang aja? Kakak yang lihatin siapa yang menang. Enggak, ribet udah sampai 3. Oke, 1, 2, 3. Anjir, iya kan? Bening batu kertas. Bening batu kertas. Bening batu kertas. Bening batu kertas. Kalian yang hiburan kalian dong. Kami bisa mana dulu ya? Kami mau ngapain nih gini-gini? Berarti langsung pertanyaan terus kita semua. Terserah kami dong kalau Pertanyaannya apa? Ya. mau kami kasih-kasihnya ada ide nggak? Ini kamu idenya apa? Capek ah. Turun ke bawah naik lagi. Mau apa? Joget nyanyi. Apaan sih? Kan ada 3 pilihannya. Ya Kalau udah, aku udah. Hah? Kita pilih apa? Ya, apa kita pilih apa? kalian pilih mana? Order, order. Oke. Satu-satu nih. Tahu kan? Langsung ke yaudah. Satu sama dari Aduh, Audrey dulu. ya Audrey apa? Order. Terus siapa yang mau kasih pertanyaan? Ayo bos, dari kamu. Bebas. Dia Kalau ngotak nih pertanyaan. eh, Yang bener lah. Tawa.
Dilan, ini pertanyaan dari nanti. Yuk, cepet. Rafa Danis ganteng. Kata Rafa, Danis ganteng nggak? Direkam Manis. Semangat aku ini. Yang kenceng. Ini pas lulusan ditampilin. Iya pas lulusan nanti kita wisuda tampilin. Nggak tahu. Yes or no? Kata Rafa, No. Danis ganteng nggak? Kita nggak bisa nggak? Nggak bisa No, pilih no, akal. no. Itu seperti itu. Udah, no. Tidak, yang kenceng dong. No. Danis, dengar tuh Danis. Danis. Sekarang untuk Jen. Siena dulu. Sena apa? Tanya dulu lah. Oh iya, kamu apa? Pro atau Kalau dia pilih Der. Tahu siapa yang memilih Der? kali? Iya. Tapi yang terakhir kan mini dance. Iya. Langsung aja jawab. Ayo. Sena apa? Apa? Aku dari aku di antara empat cowok siapa yang paling ganteng? Ini. Harus wajib. Itu apaan sih? Pak Emas. Cepat ya. Aku udah mulai. Aku tahu sih. Antara Dylan, Rafa, Brandon. Kainos. Enggak nih, yang tiada jangan. Nah, antara bertiga. Siapa yang paling ganteng? Danis. Tuhan. Atau mau diganti nggak pertanyaannya? Ya kan? Ganti lah. Apa pertanyaannya? Nggak ada. Apa? 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 Nanya Kak Duma. Emang kakak itu main? Apa? Udah nih, itu aja deh. Di antara ketiga cowok ini siapa yang paling Tempat. ganteng? Ketiga. Sama Sebenarnya kenceng. sama Danis. Jangan ada apa? Oh iya. Sama Danis. Ini dong. Sama dia Dua sih. sampai tiga. Itu tahu. Siapa? Sama. Enggak boleh lama. Salah satu. Siapa? Yang paling ganteng. Ya, jujur. Enggak boleh bohong. Sama. Emang kakak tahu dia jujur atau bohong? Tahu dong, aku bisa. Tahu dong, kakak tahu dong. Aku tahu, tapi aku nggak ngomong itu bukan aku. Apa sih? Ayo, dengarkan baik-baik. Aduh, nanti nih. Dia mungkin sampai mati. Kemarin juga tahu. Siap. Nanti nasibnya kayak Jem. Iya, ntar gue Ayo. dulu. Ayo. Tahun tahu. Itu udah dari mata dan pikiran nih udah. Gak mau dibawa. Siapa? Gak usah yang paling ganteng, semuanya ganteng. Yang paling demen aja. Ih, paling demen. Gak ada. Makin Lebih kata. Yang paling ganteng nanti bening-bening. Paling Ganteng kok semua. Ya, Yang paling demen aja. paling demen. Kamu paling demen di antara berempat siapa? Yang paling seneng gitu. Yang paling seneng, bukan cinta. Lo cinta-cinta dulu. Paling seneng antar ketiga ini paling senang berteman sama siapa? Oh, seneng. Paling kok. Paling senang berteman sama siapa? Yang paling seneng, ya kalau paling kocak otomatis Rafa. Iya. Yang paling demen, kamu senengnya sama siapa? Senangnya sama siapa? Yaudah, itu balik ke topik sama siapa? Mereka ini cepat menalar. Ini pertanyaan jebakan. Iya, iya. Kakak gak ngejebak, gak ada jebak. Udah bilang bener, Cok. Adanya kan
Coba. Let's go Brandon. Ada sama. Apaan? Cepetan. Harusnya kita Terus nanya kayak gini. Terus. Nanya. Nah, itu kalau lu Brandon yang Ada. Bilang aja kata Enos. katakan Mas Brandon ngomong. Cepat. Ayo cepet deh, Bapak. Ayo cepetan. Tadi ada kerjaan lagi. Brandon ya Brandon. Jangan. Kata mereka tadi, kata Rafa, kenapa hari ini Dennis tidak datang? Menurut kamu nih, tanya kata dulu. Telepati sama Dani sudah dalam hubungan darah. Apaan sih? Kenapa Dennis hari ini tidak datang? Ada kegiatan sekolah kan? Kegiatan sekolah. Yeay, kita tahu. Benar. Nggak ini ya, nggak meleset ya. Iya, aku tahu. Kita tahu. Jangan-jangan Apa lagi Nah, Astra? sekarang kita Kita ada makan. dia mau itu. mau dia deh dia. Enggak. Enggak. Apa? Kita apa pertanyaannya? Masih dia apa ya pas itu? Dan Dia terus Enggak dia. dia nggak enggak ada. ada. Orang tuh gitu. Terus Terus aja udah begitu lagi der. Oh dia nggak punya rumah deh. dia nggak modern. Apaan? Dennis mulu jawab gimana? Apaan? Apaan? Iya pasti Dani sudah mau terus. Ntar tiba-tiba datang langsung. Langsung. Apaan telinganya panas nanti. Beda pertanyaannya adalah, ya udah kalian mau jebak kalian bukan dia mau jebak. Oh iya. Apa tadi? Apa dia? Oh ini dia pertanyaannya. Pertanyaan satu, apa yang kamu tidak suka dari Danis? Dani. Apa yang tidak kamu suka dari Brandon dan Rafa? Dan apa yang kamu suka dari Dylan? Suka-suka gue dong. Aku gitu pertanyaan sih. Ya udah. Sekarang tiga-tiganya ini apa yang kamu suka dari Brandon, Rafa dan Ah. Dia nggak harus Enggak ada. bilang aja Brandon orangnya manis, terus Rafa orangnya kocak, Dylan orangnya cool, apa terserah. Ayo cepetan. Enggak ada. Apa yang sebutin sih? Kamu Brandon, Enggak ada. yang kamu lihat apa? Dari dirinya. Apa? Hal baik dari Brandon. Rapi mungkin, imut, ganteng, lucu. Kalau menarik, hal baik. Cepetan. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Memang buta. Ya udah kalau nggak hal jahat nih, yang kamu tidak suka. Pak, kan nggak ditanya. Ya enggak ada, enggak tahu. Nggak bisa. Bisa. Masa kamu nggak bisa menilai kasihan lo Brandon nungguin dari tadi lo? Emang iya. Ini udah mau bahas ya. Terserah kamu mau pilih apa yang kamu suka atau yang kamu suka. Wah parah nih, teman sekelas kagak bisa menilai. Kata Jen dia baik, Kak. Mau ada tugas lagi? Kata Jen dia baik. Ya ini kamu katanya baik. Ini cepetan, lama-lama. Dia apanya? Dia apanya? Terserah. Seru aja. Oh kamu katanya seru, kamu katanya seru, bilang seru. Nih. Itu Stefano seru, Pak. Bukan dia. Apaan? Mau dibisikin nggak aku sampaikan? Kecil lah. Dia udah nunggu loh. Apa kita? Nah itu katanya dia jago main gitar. Hah? Saya dia jago main gitar. Jago wanita. Asik. Orang bilang dia punya cewek. Jago main gitar. Oh jago main gitar. Senang sama cowok yang suka main Oke, gitar. dan kamu Enggak. jago main gitar kamu. Tapi enggak. Hah? Terpaksa. Kalau jadi MC. Oh,
nggak demen sama gitar, demennya sama kalian soalnya. Gitar dia nggak suka, paksa bawa gitar. Demennya sama kalian. Tapi kan waktu itu ditanya pengen jadi ini. Iya, tapi maksudnya dia nggak demen gitar. Ada Ya nggak mungkin lah dia naksir sama Ada gitar. nilai plusnya loh bisa main gitar, disenangi sama para wanita. Apalagi kalau main gitar, main Ya. drum, main Wanita keyboard. listrik. Bas. Kan jujur kan? Jujur kan itu. Kakak pancing langsung. Bas. Makanya dia jerawat kan. Ini siapa aja nih? Ini inisial A, inisial B, ini inisial J. sih. Lengkap. Inisial dua gulita. Ini kenapa masih belum ya? Kenapa masih belum? Masih kurang bisa tidur. Kurang nggak? Kurang. Itu deal. Masih lo. Sabuk kita. Malamnya dipindahin sama mainnya soalnya. Berisik loh. Udah ya? Udah ya? Udah ya? Apaan sih nggak jelas? Kayak fresh. Apaan sih? Ada. Kayak fresh. Oke, kita berdoa, kita mau menentukan siapa yang sering kayak gimana? Handphone. Bagian mana kok ada bagian? Berarti siapa yang doa firman Tuhan? Oh, brand. Shena. Urut gitu ya. Shena. Lo Brandon mana kok ada bagian layang? Tuhan Yesus, kami ingin memulai firman Tuhan pada hari ini, Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kita belajar buah roh yang ketiga. Buah roh yang ketiga itu apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Yang pertama apa? Kasih. Yang kedua? Yang ketiga? Nah, kasih, sukacita udah selesai kita pelajari. Sekarang kita akan belajar damai sejahtera. Damai sejahtera ini juga adalah bagian daripada buah roh. Kita akan baca firman Tuhan. Dari bisa baca? Gak baca. Oh, nggak belum Pak. Hah? Bisa kan? Keluar guys. Bisa kan? Gak bisa ketemu kemarin kak. Bajuan nggak mau bajuan? Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20. Ini adalah pengantar kita bagaimana apa itu damai sejahtera.
akan mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 2, 2, 3. Apabila saya sudah belajar demikian, yang ini memasuki kata dan berkata tentang Paulus. 23. Saya udah. Enak. Jika kamu mengakui dosa-dosa, dosanya diampuni. Dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yohanes 14 ayat 27. Audrey. Roma 15 ayat 33. Brandon. Yohanes 14 ayat 27. Audrey. Oke. Damai sejahtera belum Roma 15 ayat 33. Brandon. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Oke. Nah, adik-adik, sumber daripada damai sejahtera itu dari siapa? Dari siapa tadi dalam dari Alkitab itu apa kata Tuhan tadi? Damai sejahtera diberikan kepadamu. Siapa yang berkata demikian? Tuhan. Berarti sumber daripada damai sejahtera itu dari Allah itu sendiri. Anda sendiri. Jadi kita yang harus sudah punya damai sejahtera itu yang harus tetap kita jaga. Bukan kita menciptakan damai sejahtera dalam diri kita, bukan. Kita mengada-adakan damai sejahtera dalam diri kita, bukan. Tetapi kita memelihara dan menjaga damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana dalam pengertian damai sejahtera ini dalam perjanjian lama? Ya. Nah, dalam perjanjian lama kata damai sejahtera dipakai shalom, ya. Nah, kalau dalam Ibrani, kalau kalian pernah nggak sih ucapin shalom gitu? Pernah nggak? Pernah. Biasanya kalau di mana? Saat apa biasa kalian mengucapkan shalom? Dilan, biasanya saat apa kamu mengucapkan shalom? Jujur. Nah? Halo, shalom gitu kalau lagi nelpon. Kalau Brandon, saat apa kamu bisa mengucapkan kata shalom? Pernah mengucapkan shalom enggak? Saat apa biasanya? Pada saat apa? Pas saat di mana? Saat di gereja kadang-kadang. Saat di gereja. Lalu apa? Saat apa biasanya? Gereja kadang-kadang
Shalom. Itu arti kata shalom, damai sejahtera. Jadi di atas terang, di bawah burem. Kata Ibrani dia kata shalom. Yunani apa? Erene. Tapi umum dipakai menanyakan kesejahteraan orang lain, menanyakan damai orang lain. Tapi biasanya kita pakai dengan menggunakan bahasa apa? Bahasa Ibrani. Shalom. Kita jarang menggunakan erene ya. Erene gitu jarang. Tapi biasanya kita menggunakannya itu sehari-hari. Shalom. Nah, coba dibaca oleh Jenisa nggak? Shalom menunjukkan segala yang baik bagi seseorang. Shalom adalah doa dan harapan yang menghendaki agar semuanya berjalan dengan baik. Shalom tidak hanya menahan diri dari membicarakan yang jahat, sebaliknya suka membicarakan yang baik. Ya. Jadi, shalom itu menunjukkan segala yang baik bagi seseorang. Ada damai sejahtera buat orang lain. Dia adalah doa. Iya, bahwa kenapa itu adalah doa? Karena apa? Perkataan yang keluar dari mulut kita ini adalah doa. Makanya hati-hati kalau berucap, hati-hati kalau ngomong sesuatu. Kenapa? Yang keluar dari mulutmu itu adalah doa. Kita hati-hati. Makanya dikatakan shalom itu adalah doa bagi orang lain. Kenapa? Berharap bahwa orang lain yang kita jumpai dan dari kita juga ada damai sejahtera. Tidak membicarakan yang jahat, tetapi ada shalom, yaitu hanya membicarakan yang baik. Ayo, siapa di sini yang masih suka ngobrol-ngobrol yang jahat-jahat? Ngobrol yang enggak? Ayo dibaca oleh Brandon. Damai sejahtera berarti segala sesuatu dalam keadaan baik. Damai sejahtera bersumber dari Allah sendiri. Nah, damai sejahtera bersumber dari Allah itu sendiri. Tadi Brandon baca Roma 5 ayat 33. Yang tadi baca oleh Brandon. Oke. Dan mudah diberikan Tuhan, tetapi seringkali manusia tidak mengampuni, Menghadirkan Shalom. Nah, ini nih ya. Shalom itu udah ada diberikan Tuhan bagi kita semua. Tetapi seringkali manusia gak mampu menghadirkan shalom itu. Karena apa? Dia tidak mampu memelihara damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ketika kita tidak damai sejahtera, itu berdampak gak sih menurut kalian ke orang lain? Ada gak sih ketika kalian tidak merasa damai sejahtera, respon buat orang lain juga sehingga tidak terpancar damai sejahtera? Sering gak sih kayak seperti itu? Menurutmu Rafa, ketika kamu tidak damai sejahtera, orang lain bisa rasakan gak?
pulang kak. Aduh, kurang banget sih. Apa kan? Nggak kelihatan. Ah, ini nah ini bang, dah. Ini pelajaran kaya. Nah, bisa ya. Menghargai orang lain. Tantangan yang kedua apa? Baca Dylan. Bagi orang lain, orang bersalah tidak kenal hatinya, akan berbuat dan dia beri masa hidup. Iya. Menghargai orang lain. Susah nggak sih menghargai orang lain? Susah nggak menghargai orang lain? Tantangan yang kedua yaitu menghargai orang lain. Susah nggak? Iya. Susah nggak menghargai orang lain? Enggak. Bener. Kamu pernah nggak sih merasa orang lain kamu singgung? Sering. Merasa tersinggung gitu? Pernah. Jadi kadang ada gampang-gampang susahnya menghargai orang lain. Kadang kita nggak sadar kalau kita udah menyakiti orang lain, ya. Jadi tantangan yang kedua itu menghargai orang lain untuk damai sejahtera. Ketika kita diampuni, ada perasaan dihargai, ada merasa damai sejahtera. Yang ketiga, memperkokoh relasi dengan Tuhan. Tantangan ini adalah bagaimana bisa menciptakan relasi. Apa satu relasi? Iya, bintang apa? Relasi itu adalah hubungan dengan Tuhan, menciptakan hubungan yang baik dengan Tuhan, memperkokoh relasi dengan Tuhan. Itu adalah J di luar. Ayo masuk. Ya, memperkokoh relasi dengan Tuhan, ya. Kalau ada damai sejahtera tidak hilang apa tidak hilang? Kalau ada damai sejahtera apa yang nggak hilang? Roh Kudus. Apa yang juga hilang kalau ada damai sejahtera? Sukacita, membawa sukacita. Tantangannya itu membawa sukacita, yaitu kita harus bisa membawa sukacita di lingkungan kita. Kamu membawa sukacita nggak di lingkungan kamu? Iya. Brenda membawa sukacita nggak di lingkunganmu? Kalau Dylan? Hah? Dikit. Kira-kira seberapa porsinya? 5%. Bisa ditingkatkan. Berarti damai sejahteranya kurang dong. Ya. Oke. Mendamaikan. Ya, tantangannya bagaimana kita bisa mendamaikan. Damai sejahtera ini adalah tujuannya yaitu bagaimana kita bisa mendamaikan. Yang selanjutnya ini memulihkan hubungan yang rusak. Kamu pernah nggak sih ada hubungan yang rusak dengan orang lain? Sama siapa? Sama tidak pernah? Bukan, ini bukan hubungan yang rusak. Seperti itu maksudnya. Bukan karena kata-kata. Kayak pacaran aja kamu. Orang itu sama dia nggak ketemuan. Biasanya kayak gitu kan? Nggak pernah ketemu pacaran jadi hubungan yang rusak. Terus hubungan mau ada juga kata-kata aja. Tinggal video call, tinggal WA. Ayo pernah nggak kamu punya hubungan yang rusak dengan orang lain? Itu tadi barusan. Perantu sama adik tim Jerman bilang damai sejahtera. Jadi kan kamu pernah nggak mempunyai hubungan yang rusak dengan orang lain? Sama siapa? Cuman karena apa? Sengin dan ngambek. Akhirnya gimana? Sekarang? Udah.
itu perasaan kamu sendiri. Iya. Nah, ini namanya berprasangka kurang baik dengan orang lain. Coba kamu sapa mereka, kamu tegur mereka. Maka nanti kamu udah diajak main bola, jadi nggak pernah lagi main bola. Enggak. Kamu dibilang teman cadangan karena apa? Enggak tahu. Mereka udah punya teman baru, jadi aku ditinggalin. Jadi gitu ya. Nah, coba kamu ini sendiri. Mungkin itu perasaanmu karena ada teman baru, kamu jadi mundur. Bisa jadi kita perasaan kayak gitu ya Kak Enos ya, Iya, karena betul. ada yang baru malah kita narik diri. Padahal sebenarnya nggak ada masalah. Padahal teman-teman kita nggak ada merasa seperti itu gitu loh. Tapi kita sendiri yang merasa udah punya teman baru, udah aku mundur, aku narik diri. Nah, akhirnya hubungan itu rusak karena kita diamkan. Damai sejahtera itu hilang, ya. Kalau Jen pernah nggak memiliki hubungan yang rusak sama siapa? Teman. Karena apa? Ya ada kamu tiba-tiba dijauh. Nggak tahu tiba-tiba dijauhin. Iya. Terus? Terus kayak sempat apa ya? Kayak dia tuh yang kayak punya kayak apa sih sekarang kan aku di sini kan karena dia biasa sama temen aku kan. Ya nggak tahu gitu. Pokoknya katanya temenan Sama kasusmu sama Brandon. pokoknya gitulah. Itu mungkin perasaan kalian ya adik-adik, tapi tidak ada yang seperti itu. Itu karena kalian menarik diri sendiri ya. Kalau Shena pernah nggak memiliki hubungan yang rusak dengan orang lain? Sama siapa? Teman-teman, teman semua. Pokoknya dia mau putus. Mau bilang, Pokoknya sama cowok bilang pokoknya dia yang mau nyuruh. terus sekarang menjauh. Terus sekarang udah baik atau masih kayak gitu? Coba ditegur temannya. Ya aku kan dekat sama cowok ya karena emang senang berteman sama cowok aja, bukan karena aku yang lain-lain gitu. Gue kok emang nggak Ya aku kan dekat sama cowok baru berteman. Kan berteman doang. Kan bisa kita jaga, ya. Masa kita nggak bisa jadi temenan sama cowok? Kita. Karena kamu lebih fokus ke satu orang. Kalau Audrey pernah nggak sih memiliki hubungan yang rusak dengan orang lain? Sama siapa? Sama adik, kenapa sama adik? Pernah sama Woi, apalah. Oke, nah adik-adik memulihkan hubungan. Kalau ada damai sejahtera dalam hidup kita, berarti yang rusak ini akan diperbaiki. Seperti Brandon sama temannya, nanti coba disapa temannya ya Brandon ya. Coba ditegur kalau ketemu. Gitu juga dengan Jen. Gitu juga dengan Shena. Kalau kamu ketemu temanmu itu diam-diaman ada rasa damai sejahtera nggak di hatimu? Pasti enggak kan? Gitu kan? Nah, coba kita berusaha untuk mengampu. Ketika ada pengampunan dalam diri kita, maka ini juga akan diperbaiki ya. Oke. Sebenarnya sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Oh iya. Udah. Pas banget ya, pas banget ya. Sensor. Otomatis. Nah, ya. Jadi sampai di sini cerita kita. Semoga
aktivitas, cuman kerjakan aja di rumah, kerjakan di bukunya nanti minggu depan kakak cek. Aktivitas yang ini kan ada buku buah roh, di damai sejahteranya dikerjakan ini. Udah ngerti? Ngerti nggak? Ini ada aktivitas baca Kejadian 33, Dilan. Kamu bukumu ada kan Dilan? Buku buah rohmu? Hah? Nah, buku buah rohnya ditulis di damai sejahtera dikerjakan ini. Minggu depan kakak lihat. Ini, karena kita udah habis waktunya ya. Oke. Silakan Kak Enamus. Ya. Ini tugasnya. Baca Kejadian 33, kerjakan di buku buah roh. Di bagian damai sejahtera. Minggu depan baru kakak cek. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau enggak saya mau bertanya. Kita ada dua makan ya Kak. Ya. Sudah, kalau ada yang mau tanya dikasih waktu 2 menit isi evaluasinya. Udah dapat? Ada isi. Mau minta sama kepada Anis. Kakak itu. Dan ya 1 menit lagi. Brandon udah isi. Udah? Udah semuanya? Semuanya sudah? Kalau sudah, Adik kan suka bawa makanan. Ini namanya kakak siapa? jadi panggil Kak. Gimana cara bawa besok? Gimana sih? Bawa tangga habis. Bikin resep semua. Nanya apa aja? Iya bumbunya aja. Sudah. Kalau keluarga
dibagi, Hampir banget. melayani. Kalau boleh langsung ke tangannya. Dari tangan ke tangan. Udah sama plastiknya aja, nggak apa-apa gitu. Ya gitu. Kasih sama Jen, selamat menikmati. Gitu. Pakai garisnya di. Bilang apa? Kasih. Dia makasihnya kalau ada garis. Belum makan ya? Kita belum tahu pulang. Belum. Masih masuk apa tadi? Dia masih sehat. Mas bikin dulu. Ya aku udah doa. Ih, awas. Kalau banget. Doain, makanya doain Kak. Ini Masuk. doa. Ayo, apa? Oke, Ya, boleh. doain. Silakan dulu. Masuk lagi dulu. Ih, garis sama Rita isinya bareng Mas. Kos tanah sini. Ya udah taruh sini. Buat Rafa aja tuh yang tumpah. Di. Betul lah. Enggak ada. Aku pengen banyak. SMP aja, Audrey. Ini pasti SP Solo. Doa dulu. Kita berdoa. Begitu ngobrol. Tadi tuh aku udah doa. Bentar. Dia yang kedua ya. Jadi, ya kita berdoa. Abang sabar, mau dulu. Agak lama. Slow motion. Aduh, Garis nih. lama nih. Tahu deh. Apa kamu sih? Nasinya dikit ya? Banyakin Kak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini kami telah menyelesaikan kelas kami SBI dalam kelas Andreas. Terima kasih buat hari ini dalam setiap pembelajaran kami. Bila Tuhan yang senantiasa menolong memimpin kami, bila Tuhan apa yang kami pelajari dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar juga Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan tetap menyertai langkah kami kemanapun kami akan pergi. Kami yang akan kembali ke rumah juga Tuhan tolong dan berkati kami. Sebentar juga Tuhan kami akan menikmati berkat-Mu yang telah tersedia yang dibawakan oleh Dylan. Bila Tuhan memberkati Dylan dan keluarga, Tuhan teman-teman akan berkatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menikmati berkat-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Dylan. Terima kasih Brenda. Sudah datang. Terima kasih Dylan sudah datang. Sampai ketemu minggu Sabtu depan. Mana sendok ini? Nggak dikasih sama Dylan sendoknya. Ada Dikasih sama Ada yang Dylan. bagi sendok berapa? Oh Rafa ya? Marahin. Rafa nih, bukan salahmu Dylan. Ternyata Rafa. Saya dapat duluan di sendoknya nih. Ini Ini buat si Mas. ini teh manis apa lemon? Ini Manis. Biar Kak buat makan. Manis. Manis nggak sih? Tawar ya? Manis. Tapi standar. Manis. Manis. Manis ala tawar. Manis tanpa gula. Ya kalau kurang manis, kalian bisa minum sambil lagi. Seperti